Biografi Reza Rahadian. Reza Rahadian Matulesi, lahir tanggal 5 Maret tahun 1987, adalah seorang aktor, model, dan penyanyi Indonesia keturunan Iran dan Ambon, Maluku. Ia memulai kariernya dari dunia model dengan mendapat predikat Top Guest untuk majalah Aneka Yes di tahun 2004. Ia merupakan salah satu aktor yang memenangkan Piala Citra kategori pemeran utama pria terbaik bersamaan dengan pemeran utama wanita dalam film yang sama yakni bersama Laura Basuki pada tahun 2010 untuk film Tiga Hati Dua Dunia, Satu Cinta. Ia lahir dari pasangan bernama Rahim, yang berdarah Iran dan Pratiwi Widantini Matulesi, yang berasal dari Maluku. Nama Rahadian adalah gabungan dari nama orang tuanya, yang berarti anak buah hati dari Rahim dan Pratiwi. Sedangkan Matulesi adalah nama keluarga sang ibu. Orang tuanya telah berpisah sejak ia masih berusia 6 bulan. Kendati tumbuh sejak kecil bersama ibunya yang menjadi orang tua tunggal, ia tak pernah merasa kehilangan figur seorang ayah. Sejak kecil, ia tumbuh di tengah keluarga yang menganut agama berbeda dengannya. Sang ibu yang menganut agama Kristen selalu mengajarkan kepadanya, sekalipun ia telah berpindah ke agama Islam, untuk bersikap saling toleransi di antara umat beragama. Reza memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi seorang model. Ia berhasil meraih juara Favorite Top Guest untuk majalah Aneka Yes pada tahun 2004. Ia mengawali karir aktingnya dalam sebuah sinetron dengan judul Inikah Rasanya yang diproduksi oleh Rapi Films pada tahun 2004. Ia mengawali debutnya dalam berperan di film layar lebar berjudul film horor pada tahun 2007. Pada tahun 2009, ia bermain di film yang disutradarai oleh Hanung Bramantio dengan judul Perempuan Berkalung Sorban. Meskipun awalnya ia mengikuti audisi untuk karakter minor, sang sutradara memilihnya untuk memerankan peran utama yang lebih besar, yakni sebagai Samsudin, yang berwatak kasar dan suami yang berpoligami. Melalui film tersebut, ia berhasil meraih Piala Citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik. Selanjutnya, ia berakting dalam film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta dan Alangkah Lucunya, Negeri Ini, yang berhasil membuatnya meraih penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik di Festival Film Indonesia 2010. Ia juga sempat menyutradarai film pendek, dengan judul Sebelah. Ketika bermain dalam film Broken Hearts, ia mendapatkan peran sebagai seseorang yang menderita anoreksia nervosa, dan harus kehilangan berat badan sebanyak 10 kg demi mempersiapkan peran itu. Kemudian, ia berakting dalam film Perahu Kertas dan juga sekuelnya, Perahu Kertas 2, yang diadaptasi dari novel karya Dewi Lestari dengan judul sama. Ia berperan sebagai seorang pengusaha bernama Remy. Menurut jurnalis dari The Jakarta Post, Niken Prativi, ia telah tampil dengan baik, seperti yang diharapkan, karena menunjukkan perjuangan mental antara cinta dan bisnis. Pada akhir tahun 2012, ia mendapatkan peran sebagai mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie dalam sebuah film biopik yang disutradarai oleh Fauzan Rizal dengan judul Habibie dan Ainun, yang menceritakan kisah hidup dan romansa antara sang mantan presiden dan istrinya, Hasri Ainun Besari yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari. Dalam sebuah artikel, Niken dari The Jakarta Post kembali menyatakan bahwa ia telah memberikan representasi sempurna dari mantan presiden tersebut, baik dalam hal sosok maupun tingkah lakunya. Film ini pun membuahkan penghargaan dalam kategori pemeran utama pria terbaik pada Festival Film Indonesia 2013 baginya. Pada tahun 2016, ia bermain dalam film My Stupid Boss yang meraih sukses secara artistik dan juga komersial. Film tersebut memberinya gelar sebagai pemeran utama pria terbaik untuk ketiga kalinya bagi Reza pada ajang Festival Film Indonesia 2016. Pada tahun yang sama, ia kembali memerankan tokoh B.J. Habibie muda dalam film prequel dengan judul Rudy Habibie,
yang mengisahkan masa mudanya saat masih menuntut ilmu di Jerman. Pada bulan Agustus pada tahun yang sama, ia mementaskan sebuah karya teater dengan judul Bunga Penutup Abad, yang merupakan adaptasi dari naskah novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, yang merupakan karya dari sastrawan Pramudia Anantatur. Pementasan ini mengundang antusiasme dan respon positif dari kalangan penikmat budaya maupun kritikus seni. Pada tahun 2018, ia kembali dipilih oleh sutradara Hanung Bramantyo untuk bermain dalam Benyamin Biang Kerok, yang merupakan remake dari film berjudul yang sama pada tahun 1972. Ia memerankan tokoh Pengki yang sebelumnya dibawakan oleh seniman Betawi Kawakan, yakni Benyamin Sueb. Setelah vakum sejak tahun 2015, ia kembali membintangi sinetron dengan judul Masjid yang Tak Dirindukan, yang tayang di ANTV pada tahun 2019 dan berperan sebagai Malik Arya Putra. Film-film yang pernah diperankan Reza Rahadian. 2007. Film horor. Berperan sebagai Benny, yang diproduksi oleh Indika Entertainment. 2008. Pulau Hantu 2. Berperan sebagai Michael, yang diproduksi oleh MVP Pictures. 2009. Perempuan Berkalung Sorban. Berperan sebagai Samsudin, yang diproduksi oleh Starvision Plus. Kirun Plus Adul. Berperan sebagai Nugroho, yang diproduksi oleh MVP Pictures. Queen Bee. Berperan sebagai Braga, yang diproduksi oleh Million Pictures. Perjaka Terakhir. Berperan sebagai Gary, yang diproduksi oleh Kanta Indah Film. Emak Ingin Naik Haji. Berperan sebagai Zain, yang diproduksi oleh Mizan Productions dan Smaradana Production. 2010. Hari Untuk Amanda. Berperan sebagai Dodi, yang diproduksi oleh MNC Pictures. Alangkah Lucunya Negeri Ini. Berperan sebagai Muluk, yang diproduksi oleh Demi Gisela Citra Cinema. Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta. Berperan sebagai Rosid, yang diproduksi oleh Mizan Productions. Jakarta Maghrib Segmen Jalan Pintas. Berperan sebagai Laki-Laki, yang diproduksi oleh Indie Pictures. 2011. Love Story. Berperan sebagai Pengkor, yang diproduksi oleh Starvision Plus. Tanda Tanya. Tanda Tanya. Berperan sebagai Soleh, yang diproduksi oleh Dapur Film dan Mahaka Pictures. The Mirror Never Lies. Berperan sebagai Tudo, yang diproduksi oleh Set Film dan WWF Indonesia. Hafalan Salat Delisa. Berperan sebagai Abi Usman, yang diproduksi oleh Starvision Plus. Sebelah Film Pendek. Berperan sebagai Kurir. 2012. Dilema. Berperan sebagai Adrian, yang diproduksi oleh WGE Pictures. Broken Hearts. Berperan sebagai Jami, yang diproduksi oleh Starvision Plus. Perahu Kertas. Berperan sebagai Remy, yang diproduksi oleh Starvision Plus dan Mizan Productions. Tespek. Berperan sebagai Rahmat, yang diproduksi oleh Starvision Plus. Perahu Kertas 2. Berperan sebagai Remy, yang diproduksi oleh Starvision Plus dan Mizan Productions. Habibi dan Ainun. Berperan sebagai Baharudin Jusuf Habibi, yang diproduksi oleh MD Pictures. 2013. Something in the Way. Berperan sebagai Ahmad, yang diproduksi oleh Karuna Production. Finding Sri Mulat. Berperan sebagai Adi, yang diproduksi oleh Magma Entertainment. Wanita Tetap Wanita. Sebagai sutradara, yang diproduksi oleh R1 Pictures. Isyarat. Sebagai sutradara, yang diproduksi oleh Lingkar Alumni Indie Movie. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Berperan sebagai Aziz, yang diproduksi oleh Soraya Intercine Films. 2014. Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Berperan sebagai Fikri, yang diproduksi oleh Studio 9 Production dan Leica Production. Yasmin. Berperan sebagai Fahri, yang diproduksi oleh Origin Films. Strawberry Surprise. Berperan sebagai Angin Timur,
yang diproduksi oleh Starvision Plus. Pendekar Tongkat Emas, berperan sebagai Biru, yang diproduksi oleh Miles Films. 2015. Kapan Kawin, berperan sebagai Satrio, yang diproduksi oleh Legacy Pictures. Guru Bangsa, Cokro Aminoto, berperan sebagai Umar Said Cokro Aminoto, yang diproduksi oleh Yayasan Keluarga Besar Host Cokro Aminoto dan Piklok Production. Battle of Surabaya, berperan sebagai Danu pengisi suara, yang diproduksi oleh MSV Pictures. 2016. Talak 3, berperan sebagai Bimo, yang diproduksi oleh MD Pictures. 3 Srikandi, berperan sebagai Donald Pandiangan, yang diproduksi oleh Multivision Plus. My Stupid Boss, berperan sebagai Bosman, yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan Starvision Plus. Rudy Habibi, berperan sebagai Baharudin, Rudy, Yusuf Habibi Muda, yang diproduksi oleh MD Pictures. Terpana, berperan sebagai seseorang dari suatu tempat, yang diproduksi oleh Metaphor Pictures. 2017. Surga yang Tak Dirindukan 2, berperan sebagai Dr. Syarif, yang diproduksi oleh MD Pictures. Kartini, berperan sebagai Sosro Kartono, yang diproduksi oleh Legacy Pictures dan Screenplay Films. Critical Eleven, berperan sebagai Aldebaran, Ale, Rizjat, yang diproduksi oleh Starvision Plus dan Legacy Pictures. Insya Allah Sah, berperan sebagai Reza Rahadian, yang diproduksi oleh MD Pictures. Banda The Dark Forgotten Trail, berperan sebagai pencerita dalam bahasa Indonesia, yang diproduksi oleh Livelike Pictures. Laut Bercerita, berperan sebagai Biru Laut. Gerbang Neraka, berperan sebagai Tomo Gunadi, yang diproduksi oleh Legacy Pictures. 2018. Benyamin Biangkerok, berperan sebagai Pengki Tarzan, yang diproduksi oleh Falcon Pictures. The Gift, berperan sebagai Harun, yang diproduksi oleh Seven Sunday Films. If This Is My Story, berperan sebagai Kai, yang diproduksi oleh Rumah Karya Schumann, Blackshear Production, Crossevet Audio Post dan Sa Films. 2019. My Stupid Boss 2, berperan sebagai Bosman, yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Ui Fortiare, berperan sebagai Beno Wicaksono, yang diproduksi oleh MD Pictures. Bebas, berperan sebagai Notaris, yang diproduksi oleh Miles Films dan CJ Entertainment. Imperfect Career, Cinta dan Timbangan, berperan sebagai Dika, yang diproduksi oleh Starvision Plus. Habibi dan Ainun 3, berperan sebagai Baharudin, Rudy, Yusuf Habibi Muda, yang diproduksi oleh MD Pictures. 2020. Abracadabra, berperan sebagai Lukman, yang diproduksi oleh Four Color Films dan Ideosos Entertainment. Toko Barang Mantan, berperan sebagai Tristan, yang diproduksi oleh MNC Pictures. Benyamin Biangkerok 2, berperan sebagai Pengki, yang diproduksi oleh Falcon Pictures. 2021. Laila Majnun, berperan sebagai Samir, yang diproduksi oleh Starvision Plus. Surga yang Tak Dirindukan 3, berperan sebagai Rai, yang diproduksi oleh MD Pictures. Konfabulasi Film Pendek, berperan sebagai Bilal, yang diproduksi oleh Galaxy Movie Studio. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, berperan sebagai Budi Baik, yang diproduksi oleh Palari Films, Kaninga Pictures, Phoenix Films, dan W Films, Match Factory Productions dan Bombero International. Tris Film Pendek, berperan sebagai Tristan, yang diproduksi oleh Demage. Terbaru, Buya Hamka, berperan sebagai Umar Said Cokro Aminoto, yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan Starvision Plus. Surga di Bawah Langit, berperan sebagai Agus, yang diproduksi oleh Visi Optima Indonesia dan Titian Bintang Production. Garis Waktu,
berperan sebagai Sena, yang diproduksi oleh Dapur Film dan MD Pictures. Mendarat Darurat, yang diproduksi oleh MD Pictures. Jejak Dedari, berperan sebagai Mangku Dalang, Perias Mayat. Seri web yang pernah diperankan Reza Rahadian. 2020. Sementara, Selamanya, berperan sebagai Saka, yang diproduksi oleh Video. My Lecturer, My Husband, berperan sebagai Sadewa Bentara Arya, yang diproduksi oleh WTV dan iFlix. 2021. Imperfect the Series, berperan sebagai Dika, bintang tamu episode 1 dan 12, yang diproduksi oleh WTV dan iFlix. Layangan Putus, berperan sebagai Aris Pratama Sugarda, yang diproduksi oleh WTV dan iFlix. Terbaru, My Lecturer, My Husband Season 2, berperan sebagai Sadewa Bentara Arya, yang diproduksi oleh WTV dan iFlix. Sinetron yang pernah diperankan Reza Rahadian. 2004. Inikah Rasanya, yang diproduksi oleh Rapi Films. Culunnya Pacarku, berperan sebagai Ruben. 2005. Cinta SMU 2, ABG, yang diproduksi oleh Multivision Plus. Habibi dan Habibah, yang diproduksi oleh Multivision Plus. 2006. Aku Hamil, berperan sebagai Sony, yang diproduksi oleh Rapi Films. Idola, yang diproduksi oleh Rapi Films. Si Toge dan Si Pentung, berperan sebagai Pentung, yang diproduksi oleh MNC Pictures. 2007. Cewek Penakluk, yang diproduksi oleh Multivision Plus. 2009. Isabella, berperan sebagai Langit, yang diproduksi oleh Cinemark. 2010. Amanah Dalam Cinta, berperan sebagai Radit. 2015. Di Bawah Lindungan Abah, berperan sebagai Gaza, yang diproduksi oleh Tobali Putra Production. Half-Words, berperan sebagai Tony. 2017. Half-World 2, berperan sebagai Tony. 2019. Masjid yang Tak Dirindukan, berperan sebagai Malik Arya Putra, yang diproduksi oleh Tobali Putra Production. Acara televisi yang pernah diperankan Reza Rahadian. Grand Launching Net TV 2013 sebagai presenter. Gepiar BCA 2014 sebagai presenter. Layar Perak, Metro TV, tahun 2015 sampai tahun 2017 sebagai presenter. FTV yang pernah diperankan Reza Rahadian. From Pizza with Love, Parcel Parmin, Cinta Not For Sale, Satu Hati Tiga Cinta, Antara Aku dan Bobo, Delman Cinta di Kota Kembang, Cintaku Nyangkut di Jarum Jahit, Cinta Anak Juragan Teh, Teka-teki Cinta Mayang, Ada Cinta di Ulekan Rujak, Cewekku Penakluk, Putri Juragan Angkot, Saat Kucing dan Anjing Jatuh Cinta, Getar Dua Cinta. Itulah dia biografi singkat aktor termahal di Indonesia, Reza Rahadian. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Demikian informasi seputar biografi Reza Rahadian. Jika ada kesalahan atau kekurangan, atau teman-teman ingin request video biografi seseorang, yuk silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.